Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan kami ya tentunya di Ideal Bonsai ya, dengan saya Mas Ancaria Prasetyo. Di perjalanan ini kita akan berbagi wawasan ya di sini tentunya ya teman-teman ya, untuk mengenai bahan sancang, gimana prosesnya dan apa yang kita bisa kerjakan. Sancang itu di dalamnya seperti apa. Kita ditemani dari saudara kami ini, Pak Ano ya. Yes. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Ano. Waalaikumsalam. Udah lama Pak main bonsai ini Pak? Bonsai kurang lebih 5 tahun. Wah lumayan nih teman-teman, mantap nih referensi. Kupas tuntas nih Pak, ingin tanya-tanya mengenai sancang ini, biar untuk teman-teman. Jadi angkanya teman-teman tuh biar tahu cara prosesnya, terus pembentukannya dari awal, atau stepnya untuk pemula kan bisa diarahkan ke bahan bonsai yang disebut-sebut sancang teman-teman. Ini jadi benar-benar referensi ya. Monggo Pak Ano. Iya ya. Ini Mas. Ini salah satu contoh yang sudah saya buat. Ini kurang lebih 2 tahunan ya. 2 tahun sudah hampir komplit. Walaupun mungkin belum terlalu sempurna, tapi sudah lumayan loh dilihat. Karena ini salah satu kelebihan sancang itu karena dia pertumbuhannya cepat. Nah yang kedua itu karena daunnya mikro, dia bisa mengecil. Nah, jadi untuk ukuran-ukuran kecil seperti ini kan cuman paling sekitar 19 atau 20 sentian ya ini ya. Ini sudah kelihatan bagus. Beda lagi kalau kita main seperti beringin itu kan harus ukuran besar karena daunnya yang besar. Jadi benar-benar ini referensi ya Pak ya, untuk angka kita membuat bahan bonsai. Contohnya sancang ini yang sudah ditangani sama ahlinya, tentunya dengan Pak Ano. Ya ini sancang ini bisa kita perlihatkan nanti melalui program prosesnya pertama awal itu jalannya gimana Pak? Nanti, Pak. Bisa dipraktekkan ya, teman-teman ayo, mari. A few moments later. Begini, kelebihan sancang itu karena pertumbuhannya sangat cepat. Prosesnya pun mudah karena dengan stek bisa seperti ini kan. Cuman jadi, dipotong aja ya Pak? Stek aja. Jadi tidak perlu cangkok, tidak perlu ribet macam-macam. Cuman dipotong-potong, tancepin seperti ini udah tumbuh. Ini kira-kira 2 minggu ya. 2 minggu sudah tumbuh tunas, cuman belum bisa langsung kita olah. Harus sabar dulu, nunggu kurang lebih ya nanti mungkin 6 bulan lah, 6 bulan atau 7 bulan mungkin seperti ini ya. Nah seperti ini dia sudah mulai ada percabangan, akar pun mungkin sudah kuat ya. Coba kita bongkar dulu akarnya. Jadi kita bisa lihat amati ya teman-teman ya ini ya. Jadi akar sudah penuh seperti ini. Nah akar sudah banyak ya, kita bongkar ya. Nah seperti ini baru kita bisa kerjakan. Karena kalau akar belum kuat, resiko. Kalau kita udah ada nanti resiko. Jadi ini akar sudah penuh ini. Nah kalau saya biasanya itu untuk pemrograman ini saya 0. Kalau istilah bonsai itu di-nolkan. Di-nol lagi ya Pak? Karena tujuan saya untuk stek itu kan cuma untuk mencari bahan. Jadi masih kadang-kadang ya. Jadi kan kadang lurus-lurus saja tanpa karang. Nah itu baru kita nanti olah dari awal. Nah seperti ini. Nah, biasanya saya potong pres ya. Saya potong mungkin 1 atau 2 cm di atas akar, mungkin segini ya. Kita potong. Kemudian kita tanam lagi. Ini biasa kita tanam. Nanti kita tunggu lagi proses sampai keluar lagi tunas baru. Nah, contoh seperti ini. Ini lanjutannya seperti ini ya. Nah, ketika tunas tumbuh baru ya, langsung kita kawat. Karena ini kan salah satu kelemahan sancang itu dia getah sekali. Jadi batangnya itu kalau sudah mulai agak coklat itu dia mudah patah. Karena itu saya program itu ketika ini masih hijau. Ya ceritanya untuk menyiasati sebelum dia menua kita kasih gerakan dulu ya Pak. Iya kita kasih gerakan dulu. Jadi agak luas kalau udah agak coklat itu pasti patah lah, banyak patahnya. Resiko patah itu banyak sekali. Nah, karena itu kan saya program itu pasti dari hijau ini. Nah, hijau ini bisa agak melungker-lungker lah. Iya. Sesuaikan dengan keinginan ya mungkin teman-teman ya. Kemudian setelah gerak dasar ada, kita nanti mulai lagi
masih ada percabangan. Nah, semacam ini. Coba ini. Ini sudah ya. Coba ini sudah mulai ada percabangan. Percabangan satu atasnya juga. Ini nanti masih ada pemotongan lagi. Ini masih kerangka juga belum jadi. Di usia ini dari tadi stek ke langka ini berapa bulan nih Pak? Ini kalau ini mungkin mulai dari pres 0 pengenolan sampai sebesar ini mungkin hampir 1 tahun ya. Ini sudah hampir sejempol ini. Tapi dengan catatan harus apa namanya, medianya harus selalu diamati ya, diawasi ya. Karena sanjang ini dia akarnya sangat cepat. Pertumbuhannya perambatannya ya cepat sekali. Jadi 3 bulan sampai 4 bulan itu mesti harus media harus ditambah lagi. Karena kalau udah gitu pertumbuhan dia akan macet. melambat. Kalau ini kan subur. Karena juga apa namanya, media itu selalu konsisten untuk diganti. Pertumbuhannya subur sekali. Nah, Perlu pengawasan dalam media tanamnya ya Pak ya. Ya, jadi apakah kalau langkah seperti ini akan dikasih pupuk atau apa gimana Pak? ya pupuk kalau sanjang biasanya dikastarin pupuk ya. Tapi kalau mau ditambah lain nggak masalah. Baik, biasanya seringnya yang bagus itu dikastar. Kalau untuk media saya tidak terlalu fanatik, saya media asal aja. Tapi yang penting itu kita selalu konsisten untuk ganti media karena akar itu pasti penuh. Kalau akar udah penuh pot, dia pasti itu udah bisa makan. Nah, akhirnya pertumbuhan macet. Bagus juga nih. Berarti langkah tahapannya kalau sudah benar dia hidup ya Pak ya. Ya. Jadi untuk pemupukannya kita cuma pakai dikastar saja atau teman-teman pakai pupuk kandang atau lain sebagainya tidak apa-apa, tidak masalah ya Pak. Bisa. Yang penting tidak berlebihan lah istilahnya. Kalau berlebihan overdosis ya bisa overdosis itu nih bahasa Inggrisnya overdosis apa tau nih Jawa niku. Overdosis bisa terjadi kebakaran lah istilahnya. Langsung aja Pak Ano. Terus lanjut ini aja. yang udah agak matang lagi dari yang tadi baru percabangan. Nah sekarang ini udah mulai perantingan. Masuk perantingnya. Udah mulai masuk perantingan. Dasar udah ada, lumayan bagus, perantingan juga. Terus untuk yang perlu juga diketahui itu untuk pemotongan ya, pruning ya. Jadi kalau sanjang itu harus sering-sering pruning. Jadi misal ini udah apa namanya, udah mulai keluar tunas-tunas, ini harus sering-sering dipruning. Ini kan supaya apa? Supaya dia rantingnya cepat rapat. Pengisiannya cepat. Ya, jadi Cepat lah, ini membantu pengisian itu Pak. nah, langsung dipotong. Mungkin 2 minggu atau 3 minggu gitu langsung dia dipotong itu tunas baru, ini desain aja sedikit. Nah, dia nanti dari itu pecah 2, pecah 4, nah akhirnya semakin rapat. Oh, cara menutupnya iya. perantingannya seperti itu teman-teman langkahnya ya. Jadi apakah yang saya tanyakan, misalkan ini seperti yang teman-teman ada yang bilangan kayak pingin kayak lain sebagainya itu kan misalkan ya Pak, proses dari stek itu terus dipecah batang, apakah dia hidup akan menjadi bagus atau biasa saja Pak? Pecah batang itu tetap harus proses Mas. Jadi tidak bisa sekali, biasanya 2-3 kali karena kan nanti semakin besar dia semakin sering kita harus pecah. Itu sebenarnya tidak masalah. Tidak masalah. Cuman ya ada resikonya juga ketika kita salah mungkin proporsinya terlalu kecil untuk akarnya atau batangnya, itu malah nanti resiko mati. Ya. Ada yang mati, salah satu bagian akar yang mati. Jadi memang prosesnya harus teliti juga. Detail ya. Bisa agak besar baru, kalau masih kecil kita pecah itu resiko besar. Nah, nanti biar matang lah. Jadi referensi teman-teman, mungkin langkahan pecah batang untuk santan juga bisa katanya Pak Ano dilakukan pecah batang. Jadi tergantung kita untuk membuat bonsainya mau diprogram akar juga bisa, mau langsung dari bahan penataan akar mungkin juga bisa, karena perambatan akarnya itu lebih cepat ya Pak Ano ya daripada bahan-bahan yang lain ya. Sangat cepat sekali. Kalau untuk menjaga kapasitas ini kadar airnya apa, harus airnya tinggi terus apa enggak ini Pak? Enggak, kalau aman ya tetap sehari 2 kali lah, itu paling bagus ya. Kalau Jadi telat-telatnya sehari sekali, jangan sampai telat karena santan ini termasuk doyan air. Jadi kalau kita nanti telat nyiram, repotnya nanti nutrisinya kurang, malah
dia kurus, pertumbuhan kurang bagus. Doyan air. Malah kayak bahasa Jawane iku doyan ngumpi. Longgong. Iya. Mantap nih, referensinya Pak Ano nih. Nah, ini sudah dapat bandingan ini. Ya. Nah, ini mungkin ini ya. Ini perbandingan yang sudah hampir sempurna lah, hampir matang ini. Mahkotanya sudah ada, dimensi juga sudah komplit semua. Dimana ini tinggal rapat aja kayak tadi dengan proses saya Per 2 minggu ya Pak tadi ya. 2 minggu atau 3 minggu nanti kita perundai itu sampai nanti rapat. Istimewa. Gitu ya teman-teman, mungkin ini referensi bagi kita yang ingin melakukan membuat bonsai dari bahan sansang sendiri. Tentunya ini kupas tuntas dari teman kita pembonsai juga, kalangan di Semarang atau mana nih Pak? Meranggen Pak. Oh ikut kan Meranggen ya, Pucang Gading ya. Mungkin mau teman-teman mampir ke tempatnya Pak Ano, ya, mungkin bisa untuk konsultasi biasa. Lebih biar dekatnya lagi kan, simpelnya kita kan guyup lah istilahnya, kita belajar bareng-bareng. Kapan saja siap. Oke. Terbuka untuk teman-teman ya dari referensi Pak Ano ini. Jangan lupa ikuti perjalanan kami terus ya teman-teman, dengan beberapa langkah-langkah kita nanti kedepannya lebih baik dan lebih bagus. Mungkin cukup dari kami Pak Ano ya. Terima kasih dari teman-teman ya, kita bisa banyak belajar nantinya bersama-sama guyup di Ideal Bonsai tentunya. Salam satu hobi, salam bonsai.